Assalamualaikum Sobat Infotek. Resesi ekonomi Jepang semakin memburuk. Data-data penurunan terbaru menunjukkan bahwa hasil produksi pabrik, penjualan retail, dan pengangguran semuanya memburuk. Hasil produksi pabrik Jepang pada bulan April kemarin turun lebih cepat dari yang diharapkan. Dan penjualan retail anjlok terbesar terdalam dibandingkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Karena pandemi COVID-19 menghancurkan permintaan luar negeri dan domestik untuk kebutuhan mobil dan barang-barang manufaktur dari negara Sakura tersebut. Angka-angka buruk ini menunjukkan resesi ekonomi pada negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia ini selama 6 bulan hingga Maret 2020. Dan kemungkinan akan semakin memburuk pada kuartal ini karena lockdown yang diberlakukan pemerintah Jepang mengganggu rantai pasokan dan membuat konsumen tetap diam di rumah sehingga mereka tidak bisa leluasa berbelanja. Data resmi pada hari Jumat kemarin menunjukkan hasil produksi pabrik turun 9,1% pada bulan April dibanding bulan sebelumnya. Ini menunjukkan penurunan terbesar sejak tahun 2013. Ini adalah penurunan yang jauh lebih besar daripada penurunan 5,1% sesuai perkiraan kantor berita Reuters. Nilai produksi mungkin akan meningkat mulai Juni dan seterusnya. Tetapi Jepang perlu tetap waspada untuk gelombang kedua infeksi coronavirus, kata Takeshi Minami, Kepala Ekonomi di Norinchukin Research Institute. Produksi mobil turun sepertiga dibanding bulan sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemerintah menurunkan prediksi angka produksi keseluruhan menjadi menurun dengan cepat untuk pertama kalinya sejak November 2008 dari hanya menurun sebelumnya. Perusahaan Nissan Motor berencana untuk memangkas kapasitas produksi sekitar 1/5 untuk membantu memotong biaya hingga 300 miliar yen atau 2,79 miliar dolar setelah penurunan penjualan, kata pihak Nissan pada hari Kamis kemarin. Data terpisah menunjukkan penjualan retail anjlok pada laju tercepat mereka sejak Maret 1998 ketika keadaan darurat nasional menyebabkan bisnis sektor jasa seperti restoran tutup akibat pandemi. Penjualan retail anjlok 13,7% pada April dibanding tahun sebelumnya akibat penurunan permintaan barang dagangan umum, pakaian, dan kendaraan. Data suram ini menunjukkan ekonomi Jepang jatuh ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam 4,5 tahun pada kuartal pertama. Pemerintah Jepang pada minggu ini berusaha membantu dengan menyetujui paket stimulus 1,1 triliun dolar kedua, sehingga total biaya penyelamatan ekonomi dari pandemi menjadi 2,2 triliun dolar. Data pemerintah Jepang berikutnya pada hari Jumat kemarin menunjukkan kondisi yang memburuk di pasar permintaan tenaga kerja. Tingkat pengangguran April naik menjadi 2,6% tertinggi sejak tahun 2017. Meskipun jauh lebih rendah daripada tingkat pengangguran di negara maju lainnya. Namun angka pengangguran ini mendekati tingkat depresi di era tahun 1930-an. Jika permintaan otomotif tidak pulih, ada kemungkinan kondisi pekerjaan di sektor manufaktur akan semakin memburuk ke depan, kata Takeshi Minami. Penurunan besar dalam produksi manufaktur dan penjualan retail pada bulan April ini mendukung perkiraan kami bahwa ekonomi akan mengalami kontraksi sebesar 12%. Tingkat pengangguran juga akan mendekati 4, kata Tom Lermert, ekonom Jepang di perusahaan riset Capital Economics.
Lalu apa dampaknya dengan negara kita Indonesia? Sesuai data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Jepang adalah negara nomor 3 dengan investasi terbesar ke Indonesia pada tahun 2019 dengan nilai 4,3 miliar dolar di bawah negara Singapura dan Tiongkok. Kemudian Jepang juga negara nomor 3 terbesar tujuan ekspor non-migas Indonesia dengan nilai 7,9 miliar dolar setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Berdasar data di atas, maka kondisi resesi ekonomi Jepang akan berdampak cukup serius pada perekonomian Indonesia di sektor investasi, lapangan kerja, dan manufaktur tujuan ekspor. Kami berharap penyebaran pandemik ini bisa dikontrol agar ekonomi bisa bangkit kembali pada semester tahun 2020 ini. Hanya kepada Allah kami berharap yang terbaik. Insya Allah.